mereka yang berbeda, baik secara budaya maupun secara agama, bahkan mungkin juga secara kebangsaan, itu menjadi bagian dari kita membangun relasi sosial yang harmonis, relasi sosial di mana kita bisa saling menerima satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya tentu perlu ada sikap terbuka di mana kita bisa melintas batas. Tidak sekedar kita memahami yang lain, tetapi kita juga berani untuk berinteraksi, bahkan dalam beberapa hal mengakomodir mereka yang berbeda untuk mereka dapat mengekspresikan apa yang menjadi identitas kulturalnya maupun identitas personalnya, dan juga mungkin sebagian juga identitas keagamaannya. Sehingga karena itu maka menjadi orang yang melintas batas itu tidak berarti kita menanggalkan identitas pribadi. Sebagaimana Sumpah Pemuda itu, mereka yang orang Jawa menyebut dirinya sebagai Jong Java, yang Sumatera menyebut dirinya Jong Sumatera, yang Sulawesi menyebut dirinya Jong Celebes, yang itu menunjukkan identitas kultural mereka, tetapi ada sebuah ikatan yang dibangun bersama, sekali lagi tanpa menanggalkan dan meninggalkan identitas kultural itu dalam sebuah entitas baru yang bernama Indonesia. Nama Indonesia sendiri juga bukan nama yang berasal dari daerah tertentu di tanah air kita, juga bukan berasal dari suku tertentu di Indonesia, termasuk juga bahasa Indonesia itu juga bukan bahasa dari suku tertentu, juga bukan bahasa dari etnis tertentu, tetapi bahasa yang memang kemudian diterima sebagai bahasa persatuan karena strukturnya yang mudah dipahami dan juga penggunaannya yang luas di kalangan masyarakat. Sehingga karena itu maka dalam era sekarang ini, generasi muda, generasi milenial, atau ada yang menyebut dengan generasi Z atau generasi Y, itu memang perlu untuk berinteraksi lebih terbuka dengan yang lain. Kemudian perlu disediakan ruang-ruang perjumpaan yang semakin banyak, apakah melalui media virtual seperti ini, bahkan yang lebih penting tentu melalui berbagai meeting point yang memungkinkan mereka bisa berinteraksi dan mengenal satu dengan yang lainnya secara lebih baik, dan kemudian mereka memiliki sikap yang terbuka terhadap perbedaan, dan kemudian memiliki jiwa besar untuk menerima mereka yang lain yang berbeda, dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa bersatu dan saling tolong-menolong, dalam bahasa lain saling bergotong royong untuk keharmonisan dan kerukunan bersama.